Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 15 tahun. Gibran seolah-olah tidak bisa menjawab pertanyaan dari seorang remaja, teman-teman. Kita simak videonya terlebih dahulu. Saya kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran, apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Politik, ekonomi, atau yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11. Bikin film ya bro. Ini kan di sini banyak yang anak-anaknya bertiga. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya, tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasyim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino, dan teman-teman yang ada di sini. Di situ ada namanya kekuasaan, kemudian ada kewenangan, beda ya kekuasaan dan kewenangan. Kemudian di situ ada tadi disebutkan transparansi. Kalau saya rangkum nih, paling sederhana memang yang tadi dibilang, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Siapa yang bilang pertama kali ini? Namanya Abraham Lincoln. Dia mengatakan itu. Tapi definisi demokrasi ada lebih dari 550 definisi demokrasi. Jadi kalau kita bilang demokrasi, tidak ada satu definisi yang terpakai untuk semuanya. Ada 550. Kalau teman-teman pengen belajar, tulis nanti di Google, namanya David Collier sama Levitsky. Dua orang ini adalah ahli comparative politics yang mempelajari demokrasi dan mereka melakukan studi definisi demokrasi dan ketemu lebih dari 550 definisi. Jadi ketika saya tanya apa demokrasi, tidak ada jawaban yang salah, yang ada adalah jawaban yang bervariasi. Betul ya? Jadi teman-teman, ketika kita ngomong demokrasi, kadang-kadang yang dibayangkan demokrasi satu orang sama orang lain itu belum tentu sama, saking banyaknya definisi. Nah, tapi dari itu semua ada beberapa prinsip-prinsip utama nih yang saya mau sampaikan nih, prinsip utama yang kira-kira dari 550 definisi lebih itu kira-kira itu ada. Ya, satu, pengelolaan aspirasi secara damai. Sebelum ada demokrasi, aspirasi itu tidak dikelola dengan damai. Nih, saya kepengen memegang kekuasaan. Oke, saya siapkan pedang. Saya siapkan angkatan perang. Yuk, kita bertarung. Yang menang pegang kekuasaan. Itu sebelum era demokrasi itu. Kalau mau megang kekuasaan, pakainya perang. Sesudah ada demokrasi, pakainya damai. Jadi satu kata kunci, pengelolaan aspirasi dengan cara yang damai. Yang kedua, aturan mainnya ada tuh, karena pengelolaan demokrasi dengan damai, aturan main yang memungkinkan untuk mengelola berbagai kepentingan secara damai demi kepentingan bersama. Ada punya kepentingan nih, ada partai yang beda-beda, ada suku yang beda-beda, ada agama yang beda-beda. Itu berbeda-berbeda tuh. Ada kaya, ada miskin, ada daerah ini, daerah itu, semua punya aspirasi.
dikelola secara damai untuk kepentingan bersama. Itu salah satu prinsipnya. Nah, dalam pengelolaan demokrasi ini teman-teman, aturan main itu jadi penting. Karena aturan main itulah yang menentukan demokrasi bisa berjalan atau tidak. Nah, kadang-kadang kita melihat demokrasinya seperti mampet. Sebetulnya bukan demokrasi yang mampet, aturan mainnya membuat mampet. Yang penting itu aturan main. Apa prinsip-prinsipnya aturan main itu? Nah, kemudian teman-teman, proses ini demokrasi juga diartikan penyusunan. Ini definisi prinsip lain adalah penyusunan kebijakan untuk kepentingan publik. Itulah proses demokrasi. Nah, jadi teman-teman, demokrasi ini kita sering juga dengan kita sudah mengadop demokrasi di Indonesia adalah proses politik. Proses politik, dan kalau saya lihat judulnya di sini ya, pendidikan politik untuk generasi yang cerdas berpolitik. Teman-teman sekarang aktif di organisasi kesiswaan. Sudah terlibat politik belum? Udah. Cuman bedanya politik di sini bukan politik mengatur kekuasaan publik, tapi mengatur kewenangan yang ada sesama siswa. Sudah, teman-teman sudah berpolitik. Ada pemilihan ketua tidak? Ada. Ada kompetisi tidak? Ada. Ada transparansi tidak? Ada. Ada pertanggungjawaban tidak? Ada. Ada masa tugas tidak? Ada. Ada pembagian kewenangan? Nah, itu prinsip demokrasi. Teman-teman, saya beri contoh nih. Kalau sebuah kerajaan absolut itu bukan demokrasi. Tidak ada bisa seorang absolut monarki, absolut kerajaan, bukan demokrasi. Kalau demokrasi, maka dibatasi kekuasaannya 5 tahun, 4 tahun. Kalau siswa berapa tahun? 1 tahun. Dibatasi. Yang kedua, dibatasi juga kewenangannya. Kalau raja absolut, dia seluruh urusan di tangan dia. Kalau sekarang di organisasi siswa saja ada namanya OSIS, ada namanya MPK. Dibagi bukan? Iya. Kalau di pemerintahan dibagi eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi dalam demokrasi kekuasaan itu dibatasi waktunya dan dibatasi lingkupnya. Tuh. Kalau dua itu nggak ada, berarti bukan demokrasi. Dibatasi skopnya dan waktunya. Jadi teman-teman, kita alhamdulillah Indonesia sudah 25 tahun lebih punya demokrasi. Berjalan demokrasi. Nah, tanggung jawab kita adalah membuat proses politik itu berjalan lebih baik, lebih berkualitas. Nah, belajar berdemokrasi itu sama juga belajar memimpin. Teman-teman semua yang ada di sini, Anda semua insya Allah bakal jadi pemimpin kelak di kemudian hari. Pertanyaan buat kita semua di sini, teman-teman, untuk menumbuhkan kepemimpinan. Karena proses yang ada sekarang, MPK, OSIS, ada yang OSIS nggak di sini? Ada juga OSIS. OSIS, MPK, OSIS itu semuanya adalah penumbuhan kepemimpinan yang nanti menjadi stok untuk demokrasi. Perlu tidak anak muda peduli demokrasi? Perlu. Kenapa perlu peduli? Ada yang mau jawab? Atas kesempatannya Pak Hatis di MPK Sadar juga kenapa menurut saya kenapa anak muda harus berdemokrasi, karena ya, kita kan yang akan menguruskan kita kan yang akan menguruskan negara. Jadi dan demokrasi ini bukan hal yang bisa kita tiba-tiba tahu. Jadi demokrasi dari awal itu sama dengan kita membangun experience dan juga supaya kita bisa mendapatkan skill yang diperlukan nanti menjadi pemimpin yang bisa inklusif, efektif, dan juga untuk rakyat kepada rakyat.
Namanya siapa? Rehan. Tepuk tangan buat Rehan. Ini bagus. Yang disampaikan Rehan itu benar. Ada dua sebabnya. Satu, karena teman-teman masih muda. Tadi dibilang Anda akan menjadi seseorang besok. Oke? Jadi ini proses persiapan. Yang kedua, Anda muda, bagian dari masyarakat. Sekarang saja, teman-teman sudah terdampak belum sih sama keputusan politik? Sudah terdampak belum? Apa misalnya? Apa? Pendidikan. Kenapa pendidikan? Kurikulum itu keputusan politik, bukan? Iya, biaya sekolah, kurikulum, alokasi anggaran untuk pendidikan itu semua keputusan politik. Jadi, teman-teman semua setuju sekali Anda aktif berpolitik. Kenapa? Karena Anda punya dua peran. Hari ini sebagai anak muda yang terdampak, dan masa depan karena Anda nantinya akan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan. Dua peran itu, kenapa itu menjadi relevan? Nah, sekarang teman-teman sekalian, untuk bisa menumbuhkan peran ke depan, peran masa depan, dua-duanya harus dimainkan nih. Anda harus peduli dengan lingkungan yang ada sekarang. Harus peduli dengan keputusan-keputusan politik yang ada sekarang. Mengikuti pembicaraan di dalam perdebatan-perdebatan politik. Ikuti itu. Dan bagi teman-teman semua, perlu kesempatan untuk dialog-dialog dengan pelaku-pelaku proses politik. Dari situ teman-teman akan banyak mendapatkan akumulasi pengalaman orang. Saya sering sampaikan gini, adik-adik, umur itu nggak bisa disalib biologisnya. Umur biologis itu nggak bisa disalib. Kalau Anda umur 15, teman yang umur 18, sampai kapanpun Anda nggak bisa nyalip umur biologis. Tapi umur intelektual Anda bisa nyalip. Umur mental Anda bisa nyalip. Umur pengalaman Anda bisa nyalip. Orang usianya 25 bisa lebih matang daripada yang usianya 30, bisa lebih luas pengetahuan dari usia 30, betul tidak? Tapi Anda nggak bisa nyalip usia biologis. Karena itu, teman-teman sekalian, di dalam bicara politik, Anda perluas wawasan dengan membaca, dengan berdialog, dengan bertemu, dengan terlibat, sehingga Luar biasa kan bagaimana pertanyaan sederhana seorang remaja 16 tahun kepada Gibran ya. Di situ Gibran seolah-olah tidak menjawab secara konkret pertanyaan dari remaja tersebut. Bagaimana pertanyaan sederhana tersebut adalah seharusnya bisa dijawab ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kapasitas dari seorang Gibran ya. Berbeda dengan Anies Baswedan yang tegas, lantang, dan konsisten ketika ditanya siapapun, bahkan memberi ilmu kepada siapapun ya. Itulah kehebatan Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?